إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. Sip. Sok apa-apa buat ngerekam. Udah cukup kayaknya segitu aja. Kita mulai materinya insyaallah. Bismillah. Mungkin tadi belum salam atau lupa, sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah kita masuk ke materi dosa besar ke-57 Al-Kabair episode ke-57 insyaallah, tentang The End of 1500 judulnya ya. Kita buka dulu materi ini. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Sungguh segala puja dan puji hanya milik Allah. Kita puji Dia, kita mohon pertolongan dan ampunannya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Kita mohon perlindungan pada Allah dari keburukan diri kita dan keburukan amal perbuatan kita. May yahdihillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang Allah beri hidayah, tak akan ada seorang pun yang bisa menyesatkan. Wa may yudlil fala hadiyalah. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, tak akan ada seorang pun yang bisa memberi petunjuk. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan aku bersaksi Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Amma ba'd. Ya, buat teman-teman semua, alhamdulillahirabbil alamin. Buat teman-teman semua yang hadir di kajian sore hari ini, ngelihat di sini ada yang lagi sakit. Tahu ngechat sebelumnya bahwasanya dia lagi sakit tapi dia mau datang ke sini. Ada juga yang pengen datang ke sini tapi nggak ada ongkos dan orang tuanya lagi nggak di rumah sehingga dia nggak bisa minta ongkos. Dia pengen datang tapi nggak bisa. Semuanya yang emang udah ada niat benar-benar ingin memperbaiki diri, ingin taubat, sampaikan kabar gembira ini. Kabar gembira bukan dari Arizal, tapi kabar gembira dari Tuhan kita Rabbul Alamin. Allah menyampaikan ke kita satu ayat yang luar biasa. Allah sampaikan di surat ke-40, surat Ghafir, surat Al-Mu'min, ayat ke-7. Allah berfirman apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم
آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. Allah berfirman tentang malaikat pemikul arsy. Kalau teman-teman pernah mendengar hadis tentang malaikat pemikul arsy, jumlahnya ada 8. Arsy adalah makhluk Allah yang terbesar, yang mana kita tahu perbandingan antara 7 langit yang ada di dunia, di alam semesta ini. 7 langit kalau dibandingkan dengan kursi Allah, itu hanya seperti cincin atau gelang yang ada di padang pasir. Dan kursi Allah kalau dibandingkan dengan arsy, itu kursi Allah hanya seperti koin atau cincin atau gelang di padang pasir. Sehingga arsy Allah adalah makhluk Allah terbesar yang gak ada seorang pun yang bisa memperkirakan besarnya. Itu tadi hadisnya sahih. Dan malaikat pemikul arsy yang jumlahnya 8, kata Nabi SAW, aku telah diberi izin oleh siapa? Oleh Allah. Aku diberi izin untuk memberitahukan tentang salah satu dari malaikat Allah, yaitu malaikat pemikul arsy, yaitu jarak dari daun telinganya sampai pundaknya itu 700 tahun perjalanan. Subhanallah. Hadis ini sahih dalam Sahih Sunan Abu Daud nomor 9353. Subhanallah. Malaikat pemikul arsy yang jarak antara daun telinganya sampai pundaknya itu 700 tahun perjalanan. Apa kata Allah di dalam surat Ghafir? Ini kalau kalian baca di ayat ke-7 ini indah sekali. Surat ke-40 ayat ke-7 Allah berfirman, alladzina yahmiluna al-arsya wa man hawlah yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bih wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Dan malaikat-malaikat pemikul arsy dan malaikat-malaikat yang ada di sekitar arsy, mereka senantiasa bertasbih, menyebut nama Allah sambil memujinya. Dan malaikat-malaikat itu pun sambil memohon ampunan untuk orang-orang yang ada di bumi. Apa ucapan dari malaikat tersebut? Rabbana wasi'ta kulla syai'ir rahmatan wa ilma faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim adzabal jahim. Ya Allah, ilmumu, rahmatmu melampaui semua sesuatu. Rahmat dan ilmumu meliputi segala sesuatu. Maka ya Allah, ampuni orang-orang yang taubat dan yang mengikuti jalanmu, serta selamatkanlah mereka dari neraka. Ya Allah, masukkanlah mereka ke dalam surga yang kau janjikan kepada mereka bersama orang tua mereka, pasangan-pasangan mereka, dan anak cucu mereka. Sesungguhnya engkau maha perkasa lagi maha bijaksana. Maka di sini teman-teman semua yang ada keinginan merubah diri, kita semua lagi didoain oleh malaikat, insya Allah. Semuanya yang ada di sini yang ingin memperbaiki dirinya. Dan saya, Rizal, di sini di depan ini bukanlah orang yang bebas dari dosa. Bahkan banyak aib-aib yang mungkin hanya Allah yang tahu, teman-teman nggak tahu. Tapi apa alasan tetap ceramah di sini? Karena berharap mudah-mudahan dengan ceramah karena Allah, malaikat mendoakan ampunan, malaikat pun mendoakan agar Rizal bisa taubat dari dosa-dosanya. Ya semoga di akhirat kelak walaupun dosa banyak, tapi bisa diimbangi dengan amal soleh. Begitu juga teman-teman semua yang hadir di sini. Kita ini bukan orang yang bebas dari dosa, bahkan banyak banget dosanya. Tapi dengan hadir di majelis ini kita berharap Allah gugurkan dosa-dosa kita, Allah hapus, Allah jadikan pahala timbangan di akhirat kelak banyak. Dan kita tahu kan hadis qudsi yang diucapkan oleh Nabi SAW, bahwasanya Allah berfirman saat kita ikut pengajian kayak gini, Allah berfirman apa? Bangkitlah dalam kondisi bebas dari dosa. Allahu Akbar. Karena itulah yang kita harapin dari pengajian. Selain kita belajar ilmu Islam, kita pun berharap ampunan dari Allah, insya Allah. Nah teman-teman semua, di sini Hapin menyampaikan sebelum mulai
dengan materi the end of 105,000 years. Ada satu hadis ini banyak riwayatnya. Sampaikan maknanya langsung. Yang kurang lebih maknanya adalah tidak ada satupun dari perkara-perkara yang bisa mendekatkan kepada surga kecuali aku telah menjelaskannya, telah menyampaikannya. Dan tidak ada satupun perkara yang bisa menjauhkan diri atau seseorang dari neraka kecuali aku telah menyampaikannya. Artinya apa? Artinya Nabi SAW telah menyampaikan agama ini udah sempurna, komplit semuanya. Gak ada satupun perbuatan yang bisa mendekatkan kita ke surga melainkan Nabi SAW telah menyampaikannya kepada kita. Dan gak ada satupun perbuatan yang bisa menjauhkan kita dari neraka kecuali Nabi SAW telah menyampaikannya pada kita semua. Nah teman-teman semua, kalau kita paham terhadap hadis ini, maka kita akan tahu nih basicnya ya, untuk semua permasalahan yang sekarang lagi lumayan booming, yaitu tentang umur umat Islam 1500 tahun. Kalau kita udah paham terhadap hadis ini, nanti kita akan bisa menentukan pendapat yang benar dan yang salah yang mana. Nah sekarang Nabi SAW telah menyampaikan ke kita di dalam Al-Quran dan hadis untuk perkara-perkara yang sifatnya fundamental jelas dijelaskan secara rinci. Tapi untuk perkara-perkara yang kontemporer mungkin gak ada dalilnya di Quran dan hadis, tapi ada dalil-dalil yang bisa dianalogikan terhadap sesuatu yang baru tersebut. Biar kalian gak pusing deh. Sikat gigi dan odol, bukan odol mah merek ya, pasta gigi. Ada gak di zaman Nabi SAW pasta gigi? Gak ada. Dulu mah adanya apa? Siwak. Gak ada yang namanya pasta gigi. Pakai sekarang pasta gigi, ya Allah, dulu Ariza pas kecil pakai pasta gigi ada Didi gitu ya. Didi mah sampo ya. Enggak, kalau nggak salah ada Didi buat pasta gigi juga, rasa blueberry dan sebagainya. Bahkan sekarang ada siwak rasa blueberry. Itu digimanain? Jadi siwaknya direndam sama air blueberry kayaknya gitu, sehingga ada rasanya siwak-siwak zaman sekarang. Itu hukumnya apa nih pakai sikat gigi dan pakai odol? Emang gak ada di zaman Rasul SAW, tapi itu bisa dikiaskan kepada siwak. Begitu juga perkara-perkara yang lain, seperti di zaman Rasul SAW tuh gak ada yang namanya jengkol, pete. Emang gak ada. Silakan nyari di ubek-ubek hadis, gak akan nemu hadis tentang jengkol dan pete. Tapi kalau kita nanya apa hukum makan jengkol dan pete, tetap ada dalilnya dari Quran dan Sunnah, yaitu bisa dikiaskan dengan bawang merah dan bawang putih, yang hukum memakannya adalah makruh. Artinya kalau kita makan jengkol dan pete itu hukumnya makruh gitu ya. Tapi sekali lagi, gak ada perkara yang penting yang gak disampaikan. Pasti semua perkara yang penting yang menyangkut tentang agama kita telah disampaikan oleh Rasul SAW. Nah teman-teman semua, sekarang Nabi SAW kalau menyampaikan sesuatu baik dari Quran maupun hadis, yang penting pasti disampaikan secara rinci, dan yang gak penting pasti gak disampaikan. Jadi sekali lagi ya, kalau teman-teman membaca ayat Quran atau hadis, apa yang tertera dalam ayat Quran dan hadis pasti penting, dan apa yang tidak tertulis dalam Quran dan hadis berarti itu gak penting. Sebagai contoh biar teman-teman gak bingung, ada nggak ayat Quran yang menceritakan tentang kedua anak Nabi Adam yang saling membunuh? Yang salah satunya ngebunuh yang lainnya. Ada nggak? Ada di surat Al-Maidah. Tapi di surat ini disampaikan nggak nama dari dua anak Adam tersebut? Nggak disampaikan. Jadi ceritanya mah penting, tapi namanya nggak penting. Mau namain Qabil, Habil, terserah. Tapi Allah nggak menyampaikan di dalam Al-Quran. Ya. Kisah tentang Nabi Yusuf, ada nggak di dalam Al-Quran kisah Nabi Yusuf diajak zina sama majikan perempuannya? Ada nggak? Ada. Berarti penting nggak kisah itu untuk jadi pelajaran? Penting, karena ada di Quran. Tapi ada nggak kisahnya bahwasanya di ending story-nya Nabi Yusuf nikah sama Zulaikha? Ada nggak? Nggak ada dalam Quran dan hadis. Berarti nggak penting. Bisa dipahami teman-teman? Nih, langsung ngasih contoh yang lebih real lagi. Teman-teman, Nabi SAW kalau bercerita tentang sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang,
Pasti itu yang segala yang penting itu pasti bakalan disampaikan, bahkan sampai detail. Coba aja ketika beliau berbicara tentang masa depan, baik yang sifatnya di alam dunia ataupun yang alam akhirat. Satu contoh yang di alam dunia, Nabi SAW menyampaikan dalam hadis sahih riwayat Muslim, kiamat tidak akan terjadi hingga muncul api dari tanah Hijaz yang akan menerangi punuk-punuk unta yang ada di Basrah. Hijaz ke Basrah berapa kilometer, Cing? Ada yang tahu nggak? Sama nggak tahu, Harizal juga itu, makanya nanya ke kalian. Yang jelas jauh aja ya. Itu kalau nggak salah lebih dari 100 kilometer. Jarak antara Hijaz sampai Basrah itu lebih dari 100 kilometer. Bayangkan, beliau bersabda, kiamat tidak akan terjadi sampai muncul api, raksasa apinya, yang api tersebut bisa sampai menerangi unta-unta yang ada di Basrah. Artinya apinya gede banget sampai kelihatan jarak 100 km sampai jadi terang. Dan ini ternyata udah terjadi di zaman siapa coba? Imam Nawawi. Nah, ketika Nabi SAW menceritakan itu, beliau menyampaikan nggak detail kapan terjadinya? Enggak. Beliau menyampaikan itu aja, tidak akan terjadi kiamat sampai api dari tanah Hijaz bisa menerangi punuk-punuk unta yang ada di Basrah. Artinya apa? Ini apinya dari jauh dan kita lagi di sini sama unta kita misalnya. Itu punuk-punuk unta kita bakalan kelihatan bercahayanya karena api yang ada di tanah Hijaz tersebut, karena apinya sangat besarnya. Ketika beliau sampaikan hadis ini, beliau tidak menyampaikan kapan waktu terjadinya. Kenapa? Yang penting tuh kejadiannya untuk jadi pelajaran. Adapun kapan terjadinya itu nggak penting. Makanya beliau nggak menyampaikan. Dan emang ketika udah terjadi ya ambil pelajarannya. Dan kita jangan sibuk menentukan kapan waktu kejadiannya, itu nggak boleh. Ya, begitu juga teman-teman. Ketika kita dengar hadis-hadis tentang akhir zaman, jangan sekali-kali kita berani mencocok-cocokkannya dengan sesuatu yang terjadi di bumi ini, kecuali kalau udah ada fatwa dari ulama yang khibar, ulama besar. Adapun kalau baru kata ustadz ini jangan dipercaya. Sebagai contoh aja, ada banyak orang yang menjadikan hadis dalam Sahih Muslim di mana Nabi SAW bersabda bahwasanya di Aleppo itu, di Syam atau di Aleppo lebih tepatnya, akan terjadi peperangan yang besar yang dinamakan perang apa yang kita kenal? Malhamah Kubro. Di sana kaum muslimin melawan 80 bendera, yang masing-masing bendera terdiri dari 12.000 pasukan. Total 960.000 pasukan Romawi melawan kaum muslimin. Ini hadisnya jelas, yaitu kaum muslimin melawan Romawi yang jumlahnya 960.000 pasukan Romawi. Itu sebagian orang ada yang mencocok-cocokkan hadis tersebut dengan kejadian yang ada di Aleppo sekarang. Ini nggak boleh. Yang kejadian di Aleppo sekarang itu musibah, dan kita harus ngebantu sesuai kemampuan kita. Pertama doa ya, kita berharap Allah tolong mereka yang ada di Aleppo, semoga pembantaiannya cepat selesai dan semoga Allah memenangkan mereka atas kaum kafir. Tapi nggak boleh mencocokkan hadis tersebut dengan yang di Aleppo sekarang. Karena kalau kita nanya fatwa ulama besar, pasti nggak ada yang berpendapat itu. Karena banyak yang nggak cocoknya. Karena di dalam hadis tersebut itu diceritakan bahwasanya senjata-senjata modern udah habis, sedangkan perang yang di Aleppo sekarang pakai apa? Masih pakai roket launcher dan sebagainya. Maka nggak bisa ini disamakan. Kecuali kalau udah ada fatwa dari ulama besar, dan itu tentunya harus dengan musyawarah dulu. Ini menentukan ini benar nggak nih yang ada di hadis ini sesuai dengan kejadian yang ada di masa sekarang. Kalau nggak sesuai ya jangan dulu berani mencocok-cocokkannya. Ya, contoh yang lainnya banyak deh teman-teman sekarang, di mana sebagian di antara ustadz menjadikan hadis-hadis yang ada di dalam hadis atau ayat Quran itu dicocokkan dengan kejadian yang ada di era modern, tapi ternyata ini nggak sesuai. Ini tidak boleh, ya. Nah sekarang mari sedikit kita ngejelasin. Nabi SAW sekali lagi, beliau tidak meninggalkan satu perkara yang penting, melainkan beliau telah menjelaskannya. Baik perkara kejadian masa depan yang ada di dunia ini atau masa depan yang ada di akhirat kelak. Dan subhanallah, salah satu penceramah yang paling Arizal cintai karena Allah,
penceramah yang jadi jalan hidayah, temannya Dr. Zakir Naik, namanya Abdurrahim Green. Ceramah beliau yang paling nyentuh hati adalah Journey to the Hereafter, yang udah Arizal terjemahkan ke ceramah Arizal yang judulnya Perjalanan Akhirat. Di situ beliau menyampaikan tentang materi perjalanan akhirat. Dan beliau kan asalnya Kristen, namanya Anthony Green. Di usia 21 tahun beliau masuk Islam, dan ketika beliau masuk Islam beliau mengatakan apa? I have never read a book that describe about the hereafter more detail than the Quran. Subhanallah. Aku tidak pernah membaca satupun kitab, satupun buku yang di dalamnya menjelaskan deskripsi secara detail tentang akhirat lebih daripada Quran. Beliau dulu orang Kristen dan beliau mempelajari kitabnya, dan beliau nggak pernah menemukan detail tentang akhirat sedetail yang ada di dalam Quran. Coba kita bayangkan, walaupun akhirat itu sesuatu yang nggak bisa kita bayangkan secara pasti, tapi nggak apa-apa sekedar digambarkan agar kita nambah kerinduan tentang akhiratnya. Mau ngebaca beberapa ayat bagaimana Allah mendeskripsikan detail tentang surga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ashabul yamin ma ashabul yamin fi sidrin makhdudin wa talhim mandud wa dhillim mamdud wa ma'in maskub wa fakihatin kathiratin la maqtu'atin wa la mamnu'ah wa furushin marfu'ah inna ansha'nahunna insha'a faja'alnahunna abkara urban atraban li ashabil yamin thullatun minal awwalina wa thullatun minal akhirin. Subhanallah. Lihat, bayangkan teman-teman, Allah mendeskripsikan tentang surga dan golongan kanan. Siapakah mereka golongan kanan itu? Mereka berada di bawah pohon bidara yang tidak berduri, dan juga pohon-pohon pisang yang tersusun, dan juga naungan yang amat lebar luas, dan air yang tercurah, dan buah-buahan yang banyak yang tidak berhenti terus-menerus berbuah, dan juga permadani-permadani yang tinggi atau kursi-kursi dan sebagainya yang tinggi, yang indah. Dan Allah menciptakan bidadari-bidadari itu langsung, dan Allah jadikan bidadari-bidadari itu perawan yang penuh cinta lagi sebaya bagi orang-orang yang termasuk golongan kanan. Ini dijelasin, bahkan Nabi SAW menjelaskan tentang wadhillim mamdud, tentang naungan yang luas. Kata beliau dalam menafsirkan ayat ini, beliau bersabda apa? Dalam hadis Sahih Bukhari, ada pohon di dalam surga yang pohon ini kalau seandainya seseorang penunggang kuda melakukan perjalanan itu 120 tahun tuh belum bisa keluar dari naungan pohon tersebut. Subhanallah. Detail, bahkan ketika beliau bersabda tentang sidrim makhdud, tentang pohon bidara yang tidak berduri, itu beliau deskripsikan dengan lebih detail lagi, yaitu setiap duri yang ada di pohon tersebut Allah rubah menjadi satu buah, yang di dalam buah ini terdapat 72 jenis makanan yang berbeda satu sama lain. Beliau juga bersabda tentang makanan pertama penghuni surga ketika kita memasukinya sama-sama, insya Allah, amin ya Allah, kita akan makan cuping hati ikan, yang itu dimakan sama 70.000 penduduk surga. Hati ikan dimakan 70.000. Daging banteng akan kita makan. Di dalam surga nanti ada sungai dari khamr yang tidak memabukkan, sungai susu, sungai madu, dan sungai air yang sangat lezat rasanya. Ini semua detail banget, walaupun aslinya nanti hanya bisa kita rasakan di akhirat kelak. Begitu juga ketika beliau menyampaikan tentang neraka. Subhanallah, teman-teman, bagaimana Allah menyampaikan ke kita detail tentang neraka di surah Al-Hajj. وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ كُلَّمَا أَرَادُوا
يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. Bagi mereka ada cambuk-cambuk yang terbuat dari besi. Setiap kali mereka disiksa dan merasa kesakitan, mereka hendak melarikan diri keluar dari neraka, tapi kemudian ditarik lagi dan malaikat mengatakan, rasakanlah azab yang membakar. Sampai penghuni yang ada di neraka ini ngomong ke malaikat. Ini ada di surat ke-40. Wa qala alladhina fin nari li khazanati jahannam ud'u rabbakum yukhaffif 'anna yawman minal 'adzab. Kata penghuni neraka kepada malaikat Zabaniyah, wahai malaikat penghuni neraka, berdoalah kepada Allah, mintalah kepada Allah agar Allah meringankan bagi kami siksaan sehari saja. Kemudian di ayat yang lain ketika mereka udah putus asa, minta bantuan ke malaikat, malaikat nggak ngebantuin. Akhirnya penghuni neraka bilang ke Allah apa? Ke malaikat Malik, ya Maliku liyaqdi alaina rabbuk. Wahai Malik, mintalah kepada Allah untuk hancurkan kami aja. Detail disampaikan tentang neraka sampai sedetail itu. Nabi SAW pun bersabda tentang di neraka atau sahabat dalam atsar yang sahih, nanti akan ada ular yang sekali ngegigit itu 70 tahun badan kita akan terbakar. Dan kala jengking yang kalau sekali sengat itu 40 tahun akan terasa sakit di tubuh kita. Detail semuanya. Masa sih untuk sesuatu yang penting beliau nggak menyampaikan? Aneh. Kalau sesuatu, maaf ya sekali lagi, untuk sesuatu yang penting semacam hari kiamat, kalau emang benar bahwasanya hari kiamat itu atau usia umat Islam itu 1500 tahun, pasti kalau emang itu sesuatu yang penting menurut Allah, beliau pasti akan menyampaikannya ke kita dengan tegas. Tapi apakah ada hadis yang menjelaskan bahwasanya umur umat Islam itu 1500 tahun? Sebentar dulu sebelumnya akan ngasih muqaddimah lagi tentang masalah Dajjal. Penting gak ngebahas tentang Dajjal? Penting. Nabi SAW pernah kedatangan seorang sahabat yang namanya Tamim Ad-Dari. Tamim Ad-Dari ini orang Kristen yang terdampar di sebuah pulau. Kemudian habis itu di pulau tersebut ketemu sama seekor apa? Seekor shinobi ya, spy, mata-mata ya. Kemudian binatang ini depannya bulu, belakangnya bulu, gak ada wajahnya. Terus si binatang ini ngomong, aku adalah spy, mata-mata, ikuti aku. Kemudian mereka masuk ke dalam sebuah biara. Di dalam biara tersebut ada Dajjal. Jelas hadisnya tentang Dajjal. Kemudian Tamim Ad-Dari menyampaikan ke Rasul SAW. Dan beliau menyampaikannya ke jemaah habis sholat duhur kalau nggak salah. Beres sholat duhur beliau ketawa-ketawa sendiri. Nabi SAW ketawa. Sahabat bingung, ada apa ya Rasul ketawa-ketawa. Terus beliau bersabda, seorang Nasrani datang kepada kita, dia menyatakan untuk masuk Islam dan dia berbicara tentang sesuatu yang sama dengan yang aku sampaikan kepada kalian. Akhirnya Tamim Ad-Dari menceritakan tentang pertemuannya dengan Dajjal di dalam sebuah gua dan menceritakan tentang dialog antara dia dengan Dajjal. Ini ada dalam hadis Sahih Muslim. Dialog Tamim Ad-Dari dengan Dajjal yang disampaikan lagi oleh Rasul SAW itu penting atau enggak? Penting, karena ada hadisnya. Tapi yang jadi pertanyaan, ada enggak hadis yang menjelaskan dengan detail guanya atau biaranya itu di daerah mana? Enggak ya? Kenapa enggak? Berarti enggak penting. Kalau emang itu penting biaranya di mana, pasti beliau sampaikan sehingga kita bisa datang ke sana mungkin selfie bareng Dajjal gitu ya. Subhanallah. Tapi beliau nggak menyampaikan, artinya nggak penting tahu Dajjal itu detailnya di mana. Yang penting mah tahu aja Dajjal sekarang udah hidup, ada di dalam biara, tapi nggak penting di mana biaranya, karena mau nggak mau pasti Dajjal akan keluar. Dan gak akan bisa, kalaupun ada itu hadis tentang di mana lokasi Dajjal yang exactnya, yang tepatnya di mana, kita mau bawa apa? Rocket launcher gak akan bisa ngancurin Dajjal, bro. Ya, kita mau nge-gym sekuat apapun tetap kalah ngelawan Dajjal, mah. Ya, artinya apa? Detail tentang Dajjal yang disampaikan Rasul SAW itu penting. Tapi apa-apa yang beliau tidak sampaikan tentang Dajjal berarti nggak penting. Beliau bersabda bahwasanya Dajjal itu mandul. Berarti penting itu kita tahu itu. Salah satu hikmahnya apa kita tahu Dajjal mandul? Berarti Dajjal manusia yang penuh dengan kecacatan fisik.
Tapi kita nggak perlu nanya kayak gini, kalau Dajjal itu mandul, mandulnya karena apa? Apa karena impoten atau karena apa? Itu nggak penting. Bisa dipahami teman-teman ya. Pokoknya simpelnya gini, apa-apa yang Rasul SAW sampaikan dalam hadis beliau atau Allah sampaikan dalam ayat Quran itu pasti penting. Adapun detailnya yang tidak disampaikan berarti nggak penting. Gitu. Ya. Ya'jud dan Ma'jud disampaikan nggak bahwasanya nanti di akhir zaman tembok Ya'jud dan Ma'jud yang dibangun oleh Zulkarnain akan hancur? Disampaikan, ada di surat Al-Kahfi dan juga ada dalam banyak hadis sahih riwayat Muslim. Tapi detailnya kapan nggak disampaikan, berarti nggak penting untuk mengetahui detailnya kapan. Tentang hari kiamat, Nabi SAW beliau menyampaikan nggak tentang apa-apa yang bakalan terjadi di kiamat pertama, yaitu ketika sangkakala pertama ditiup dan ketika sangkakala kedua ditiup. Beliau menyampaikan gak detailnya? Disampaikan. Nanti di akhirat setelah sangkakala kedua ditiup, nanti ada mizan, ada telaga Al-Kautsar, ada sirat, ada kisos, ada hisab. Itu beliau sampaikan detail. Berarti penting. Tapi untuk bertanya kapan terjadinya penting atau enggak? Enggak. Buktinya ketika ada seorang sahabat nanya, "Ya Rasulullah, kapan terjadinya hari kiamat?" Beliau diam, beliau nggak ngejawab pertanyaan tersebut. Kemudian habis itu beliau lanjut ceramah. Kemudian habis itu sebagian sahabat bilang, kayaknya itu Rasul nggak senang dengan pertanyaan itu. Kemudian di akhirnya sahabat itu nanya lagi, atau Nabi SAW nanya, "Siapa yang bertanya tadi?" "Aku ya Rasul." Kemudian beliau menjawab apa ketika sahabat tersebut bertanya kapan terjadinya hari kiamat? Beliau bersabda apa? Apa yang telah engkau persiapkan? Beliau enggak ngejawab terjadinya sekitar tahun sekian dan sekian. Beliau tidak menyampaikannya. Artinya membahas tentang kiamat penting enggak? Penting. Tentang detail-detail kiamat penting enggak? Penting. Tapi tentang kapan terjadinya hari kiamat penting enggak? Enggak penting. Karena kalau penting pasti udah disampaikan oleh Rasul SAW. Bisa dipahami teman-teman? Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, sekarang kita akan ngebahas beredar satu pemahaman tentang umat Islam itu usianya tidak lebih dari 1500 tahun. Kalau teman-teman cung di sini yang pernah nonton Berita Islam Masa Kini yang biasanya hostnya Tengku Wisnu, ngacung? Oke, nggak terlalu banyak ya. Ada beberapa ikhwan akhwan yang suka nonton tontonan di TV swasta. Menurut Arizal, yang paling aman adalah kajian itu, Berita Islam Masa Kini. Walaupun memang masih ada musiknya, tapi dibandingkan dengan acara lain, itu acara yang kata Arizal paling bagus. Kenapa? Karena emang pembinanya atau penasehatnya tidak lain adalah guru kita, Ustadz Abu Yahya Badussalam. Itu yang adalah ahli hadis yang luar biasa. Tapi memang pas nanya ke ini Ustadz Irfan Helmi, beliau adalah badan eksekutif MUI Pusat. Nanya langsung ke beliau ketika beliau lagi ngajar di Saman, Ustadz kan penasehat acara Khazanah. Khazanah mirip sama Berita Islam Masa Kini, tapi yang lebih bagus tuh Berita Islam Masa Kini. Dari segi akidah dan sebagainya jauh lebih aman Berita Islam Masa Kini. Nanya ke Ustadz Irfan Helmi, Ustadz, kenapa Ustadz nggak nasehatin aja agar musiknya dihilangkan dan bisa ngikutin saran dari Dr. Zakir Naik, yaitu musik-musiknya diganti dengan sound effect seperti misalnya suara burung, air terjun, atau suara helikopter dan sebagainya, jadi tetap rame gitu ya. Oh iya, insya Allah, makasih sarannya, nanti saya sampaikan ke Khazanah Trans 7 gitu ya. Tapi memang mungkin ada hukum-hukum tertentu yang membuat mereka jadi nggak bisa menghilangkannya gitu ya. Ya, tapi dari segi isinya luar biasa bagus Berita Islam Masa Kini. Ya teman-teman, kalau mau nonton tentang masalah ini, salah satu yang Ariza bisa sarankan adalah Berita Islam Masa Kini, ada di YouTube ya. Berita Islam Masa Kini, umat Islam 1500 tahun itu dibahas. Tapi sekarang mau menyampaikan lebih detail. Karena kalau di situ cuma 8 menit, tapi di sini insya Allah akan sampaikan sampai tuntas beserta semua dalilnya. Nah teman-teman semua, bakal ngomong kayak gini nih ya. Tahu nggak yang dimaksud umur umat Islam 1500 tahun itu apa? Atau apa yang dimaksud dengan umur umat Islam? Ada yang tahu nggak? Jarak dari mana sampai mana berarti? Ini kita bukan lagi ngomong berapa tahunnya, bukan. Tapi kalau kita ngomong umur umat Islam,
Berarti yang kita bahas itu dari kapan sampai kapan? Dari hidup sampai mati? Bukan. Kalau dari hidup sampai mati mah rata-rata kita 60 tahun, 70 tahun. Jadi ketika kita berbicara umat Islam, itu berarti jarak dari mulai Rasul SAW diutus sampai angin yang akan mencabut nyawa setiap orang yang beriman. Kapan angin tersebut terjadi? Gak tahu kita kapannya, tapi indikasinya apa? Belum hari kiamat, masih jauh dari hari kiamat itu. Yaitu setelah Ya'juj dan Ma'juj udah pada habis, kemudian Nabi Isa meninggal, Imam Mahdi meninggal, matahari udah terbit dari barat, Dabbatul Ard telah muncul, baru angin bertiup dari satu arah yang mematikan semua kaum muslimin. Jadi ketika kita ngomong usia umat Islam, berarti kita lagi ngomong tentang dari mulai Rasul SAW diutus sampai angin yang mematikan seluruh kaum muslimin. Karena kaum muslimin gak akan ngerasain hari kiamat yang pertama, gak akan ada satupun orang Islam yang merasakan hari kiamat yang pertama. Tapi seluruh makhluk Allah akan merasakan hari kiamat yang kedua, yaitu padang mahsyar. Ya. Nah sekarang bilang tidak ada satupun dalil yang menyatakan tegas bahwasanya umat Islam itu usianya 1500 tahun. Kemudian mungkin akan ada yang ngomong, kata siapa Ariza, nggak ada. Nih ada ustadznya yang nyampain, terkenal loh di YouTube, bahkan ceramahnya ditonton sampai oleh 1,5 juta orang, 1,5 juta view. Dan salah satu ceramah yang paling terkenal dari beliau adalah tentang umur umat Islam. Masa si Abu Takeru ngomong bahwasanya beliau salah? Maka sampaikan teman-teman semua, view yang banyak di YouTube bukan berarti bahwasanya itu pasti benar. Pernah nggak sengaja lagi pingin nonton ceramah, tapi itu yang langsung di YouTube terbuka adalah salah satu nyanyian dari Justin Bieber yang udah ditonton sama 3 miliar, bukan 3 juta lagi, 3 miliar gitu ya. Apakah itu berarti benar itu? Enggak kan? Banyaknya view di YouTube tidak memastikan kebenarannya. Tapi kalau kebenaran yang pasti benar insya Allah adalah ketika kita merujuk kepada Quran dan hadis yang dipahami oleh generasi awal Islam, itu yang pasti benar insya Allah. Adapun kalau misalnya cuma Quran dan hadis doang yang dipahami oleh setiap orang, maka ini belum tentu benar. Bukan salah Qurannya, bukan salah hadisnya, tapi salah orang yang menafsirkan Quran dan hadis tersebut. Udah sering ngasih contoh, kayaknya bosen deh nyampain ini. Masih ingat nggak tentang JIL, jaringan Islam liberal yang menyampaikan tentang mukjizat Nabi Musa? Kita yakin gak Nabi Musa mukulin tongkat ke pantai kemudian laut terbelah jadi 2? Yakin gak? Yakin, sip. Kalau kata JIL gak gitu, tidak, gak mungkin manusia bisa membelah lautan menjadi 2. Itu mustahil. Jadi sebenarnya penafsiran yang sahih adalah, sahih menurut JIL tapi ya, sebenarnya ketika Nabi Musa lagi dikejar-kejar sama Fir'aun, Nabi Musa itu kebingungan. Akhirnya Nabi Musa itu memukul-mukul tongkatnya ke pesisir pantai, dan dalam waktu yang sama tiba-tiba itu kebetulan ada meteor yang lagi terbang, dan meteor tersebut membelah lautannya menjadi 2 sehingga Nabi Musa bisa melewatinya. Makin gak logis. Emang ada meteor yang gini jalannya gitu? Atau pendapat yang kedua menurut JIL, itu sebenarnya bukan lagi mukul pesisir pantai, tapi sebenarnya Laut Merah atau Laut Nil tuh yang dibelah. Laut Merah ya, sebenarnya Laut Merah pada saat itu tuh lagi beku. Jadi Nabi Musa tuh itu sebenarnya lagi ngecek ini teh beku atau air gitu, dicek terus sampai ke ujung. Kalau gitu terlalu pelan jalannya, udah keburu kekejar Firaun gitu. Lihat penafsiran JIL ini, pakai ayat Quran pakai, tapi penafsirannya batil. Karena itu kita kalau mau beragama ini, Quran dan Sunnah iya kita pegang, tapi pemahaman Quran dan Sunnahnya pun harus benar sesuai dengan pemahaman generasi awal Islam, karena mereka adalah manusia yang paling dekat dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu kalian tahu nggak, Alkitab yang paling dekat, walaupun nggak ada Alkitab yang masih original, tapi Alkitab yang paling dekat itu yang ditulis oleh siapa? Alkitab yang namanya apa? Barnabas, ya. Yang emang ditulis sama beberapa muridnya Nabi Isa yang paling dekat sama zaman beliau. Tapi adapun kalau Alkitab yang langsung ditulis oleh Nabi Isa atau sama Hawariyun itu nggak ada. Tapi itu kata para ulama
Islam yang sempat mempelajari Alkitab, yang paling dekat kepada kebenaran itu Barnabas. Tapi bukan berarti benar ya, nggak ada yang benar karena udah banyak dirubah-rubah juga. Kenapa? Karena yang paling dekat dengan zaman nabinya. Dan ini logis sekali ketika seseorang tinggal di zaman nabi dengan orang tinggal di zaman jauh dari nabinya. Pasti yang lebih dekat kepada kebenaran siapa? Yang dekat kepada nabinya. Tentu itu udah merupakan sesuatu yang logis banget. Sekali lagi, dalam membahas ini kita harus ngebahas Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman generasi terbaik Islam. Nah sekarang mau ngasih contoh dulu. Kenapa sih Ariza nggak langsung aja to the point dong? Pertama, maghrib masih lama gitu ya. Kedua, biar teman-teman bisa dapat materi ini dengan detail, sehingga teman-teman punya dalil yang bisa memperteguh hati kalian. Karena meyakini umur umat Islam itu 1500 tahun lagi, ini bisa masuk ke dalam salah satu al-kabair, salah satu dosa besar. Yaitu dosa besar apa, Cing, yang tahu? Meramal? Enggak bisa termasuk meramal, karena ini sifatnya beda sama meramal. Kalau meramal mah kedukun. Kalau ini bukan meramal, karena mereka yang berpendapat umur umat Islam 1500 tahun, mereka pakai dalil dari Quran dan hadis. Iya, betul sekali. Yaitu dosa berdusta atas nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dalam masalah agama ini kita nggak boleh nyiptain teori-teori yang nggak berlandaskan kepada pemahaman yang lurus. Kalaupun kita misalnya mau mencetuskan satu teori baru, pastikan teori tersebut sudah ada dukungannya dari Quran dan Sunnah sehingga bisa diterima. Ada kayak misalnya ilmu tentang mustalahul hadis ya. Walaupun itu ilmunya baru, nggak ada di zaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ilmu mustalahul hadis, tapi itu berlandaskan kepada dalil-dalil yang ada, sehingga walaupun ilmu mustalahul hadis adalah ilmu yang baru dicetuskan di zaman Umar bin Abdul Aziz, tapi itu nggak menjadi sesuatu yang bid'ah, enggak, karena bisa ada dalilnya, bisa diambil dalilnya dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun nggak secara langsung. Tapi untuk menyatakan umur umat Islam 1500 tahun dan tidak lebih dari itu, maka ini berarti bisa masuk ke dalam berdusta atas nama agama, berdusta atas nama Allah dan Rasulnya. Atau bisa juga masuk ke dalam dosa tatoyur, yaitu meyakini hubungan sebab dan akibat yang tidak ada dalilnya. Ini gak boleh, masuk ke dalam dosa syirik. Nah sekarang teman-teman, lihatlah yang terjadi kepada sebagian di antara saudara kita. Ya kita doakan mereka agar mereka mau menjalani jalan yang lurus. Bukan kita memvonis mereka ahli neraka, bukan ya. Ketika kita menasihati seseorang itu bukan karena kita benci, tapi karena kita sayang ya. Ingat gak teman-teman, dulu sempat terjadi banyak gempa ya. Semoga Allah amankan negeri ini dari segala macam bencana ya, amin ya Allah. Tapi pernah gak ngedapetin broadcast ketika terjadi gempa, misalnya jam 10 malam tuh nama lainnya apa? Kalau jam 10 malam berarti bisa disebut jam berapa? Jam 22 ya? Ya kalian kumaha sih? Ya, jam 10 malam bisa juga dibilang jam 22 kan? Ya enggak? Kalau jam 8 jam berapa? Pinter. Oke. Soalnya ada yang bilang jam 20 itu berarti jam 10 malam gitu. Ingat jam tuh ada 12 bukan ada 10 ya. Nah, jam 22 lebih 1 menit terjadi gempa bumi. Masya Allah. Jadi jam 22 alias jam 10 malam lewat 1 menit terjadi gempa bumi. Kemudian langsung wah jam 10 berarti jam 22 lebih 1 menit. Mari kita buka surat ke-22, surah Al-Hajj ayat ke-1. Ayatnya bunyinya apa? Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas saati syai'un azim. Wahai manusia, bertakwalah kepada Allah dan hari yang dimana di hari tersebut goncangannya itu gempanya sangat dahsyat. Waduh, gempa bumi ini sangat berhubungan dengan surah Al-Hajj ayat 1. Buktinya terjadi jam 10 malam lebih 1 menit, dan surah Al-Hajj adalah surat ke-22 ayat 1. Masya Allah. Ini namanya apa? Cocok logi ya? Cocok logi gitu. Subhanallah. Nah, dan ini subhanallah. Teman-teman tahu nggak penyimpangan dari cocok logi ini apa? Pertama, ini nggak pernah dilakukan oleh sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada kejadian kemudian dihubung-hubungkan dengan jam tertentu. Kenapa? Ini masuknya ke dalam tatoyur. Dan teman-teman harus tahu ya. Ini teman-teman harus tahu.
Ada lagi nanti surat ke-6 misalnya terjadi gempa bumi atau bencana di jam 6 pagi lewat 45 menit. Langsung buka surat ke-6 Al-An'am ayat 45. Oh, faquti adabirul qaumil ladzina zalamu walhamdulillahirabbil alamin. Allah berfirman, dan disitulah Allah menghancurkan kaum sehancur-hancurnya. Orang-orang zalim itu dihancurkan sampai akar-akarnya. Alhamdulillah. Wah, berarti gempa bumi yang terjadi di daerah tersebut, di situ banyak orang zalimnya. Sesuai dengan surat ke-6 ayat 45. Karena terjadinya jam 6 lewat 45 menit. Apaan ini cocok logis seperti ini? Nggak boleh. Alasannya kenapa? Pertama, tidak pernah dilakukan oleh sahabat Rasul SAW. Alasan kedua yang harus teman-teman tahu, ayat Quran itu valid dari Allah susunannya. Ya, harus tahu ya. Jadi ayat Quran itu susunannya, walaupun turunnya itu cekclok, kayak misalnya Allah ketika menurunkan surah Al-Baqarah itu dari ayat 1 atau dari ayat mana? Enggak dari ayat 1. Allah turunkan dari ayat misalnya ayat 200, terus ayat 186, 237, 250, ayat 1, ayat 7, ayat 8, ayat 9, ayat 23 itu dicekclok turunannya, bukan dicekclok, diturunkannya sesuai dengan yang kejadian di bumi dan sesuai dengan yang diperlukan ketika masa Rasul SAW turun wahyunya. Jadi wahyu turun dengan tidak berurutan. Tapi ketika wahyunya udah diturunkan semua, Al-Baqarah udah komplit, Allah memerintahkan nabinya SAW untuk mengurutkannya sebagaimana urutan yang ada sekarang. Jadi kita kalau baca Quran ayatnya harus berurutan. Nggak boleh kita ayatnya dicekclok. Lagi sholat habis baca Al-Fatihah kita baca surah An-Naba. Ini misalnya, amma yatasaalun inna jahannama kanat mirsada anin naba'il azim. Gak boleh. Ini jadinya mempermainkan, jadinya gak boleh kita baca ayat Quran dicekclok kayak gitu. Kenapa? Ayat Quran diturunkan berurutan gak asalnya? Tidak berurutan. Tapi setelah udah komplit, Nabi SAW diperintahkan oleh Allah untuk mengurutkannya sesuai dengan urutan ayat Quran yang ada sekarang. Tapi kalau nomor surat itu berdasarkan wahyu atau ijtihad? Ijtihad. Karena urutan surat pertama Al-Fatihah, surat kedua Al-Baqarah, surat ketiga Ali Imran, surat keempat An-Nisa itu bukan wahyu dari Allah, sehingga tidak masalah kita ngebaca ayat Quran surat secara cekclok. Misalnya kita tahajud, lagi tahajud kita pengen nyoba baca Qurannya agak lama, akhirnya kita baca di rakaat pertama baca surah An-Naba, setelah baca surah An-Naba kita baca surah An-Nas, setelah baca surah An-Nas kita baca Abasa, setelah surah Abasa kita baca Al-Baqarah. Boleh, nggak ada masalah. Dalilnya apa? Rasul SAW dalam hadis Sahih Muslim, ba'da beliau baca Al-Fatihah beliau baca surah apa? Al-Baqarah. Setelah baca surah Al-Baqarah beliau baca apa? An-Nisa. Setelah baca An-Nisa, Ali Imran. Beliau berurutan sesuai dengan yang ada sekarang enggak, karena emang ayat Quran kalau dibaca harus berurutan. Tapi kalau surat enggak harus berurutan. Boleh, bisa dipahami teman-teman? Mudah-mudahan bisa ya. Jadi kalau urutan yang ada surat sekarang itu ijtihad dari Utsman bin Affan. Adapun kalau di zaman Umar bin Al-Khattab, surat pertama itu surah apa? Al-Alaq. Jadi kalau Umar bin Al-Khattab mengurutkannya sesuai dengan surat yang turun kepada Rasul SAW. Jadi mulai dari Al-Alaq, kemudian surat Al-Qalam, surat Nun, kemudian surat Al-Mudathir kalau nggak salah. Punya mushafnya dulu, mushaf digital. Jadi ada kalau mushaf digital Umar, itu ayatnya jadi surat pertamanya Al-Alaq, surat kedua Nun, Al-Qalam, surat ketiganya Al-Mudathir. Itu. Tapi kalau ayat tetap nggak boleh, ayat cekcolok mah ya haram kalau ayatnya dicekcolok. Suratnya di urutannya beda nggak ada masalah. Sekarang setelah kalian tahu bahwasanya surat-surat yang ada di Quran itu mah gak harus berurutan dengan urutan yang ada sekarang, maka berarti surah Al-Baqarah surat keberapa? Gak harus surat yang kedua, ya enggak? Kalau mencocokkan misalnya kejadian nih jam 2 malam lewat 45 menit, kemudian kita buka surat kedua ayat 45, maka ini perbuatan yang benar enggak? Gak bisa, itu berarti cocok logi namanya. Dan cocok logi ini bisa dimasukkan ke dalam bab tatoyur, dosa. Dan yang lebih parah lagi, subhanallah, yang lebih parah lagi, dan ini khawatirkan bisa sampai ke dalam, nggak mau deh nyebutnya, cuman lihat nih teman-teman,
Kejadian 4 November 2016. AA bukan lagi ngebahas tentang demonya, oke, bukan ya. Jadi untuk masalah demonya, Ariza udah ngebahas dalam pembahasan ketika jadi YouTube Abu Takeru, pemberontakan Uchiha pada Konoha. Itu dijelasin tentang masalah pro kontranya. Jadi nggak menyampaikan di sini, boleh nggak demo teh? Nggak akan ngejawab, tapi demo masak boleh, jelas gitu, nggak ada masalah. Cuman kalau demo yang sifatnya kayak gitu boleh atau nggak akan sampaikan di sini. Silakan teman-teman bisa nemu jawabannya di materi Abu Takeru, pemberontakan Uchiha pada Konoha. Di situ detail. Tapi yang mau Ariza tekankan adalah di bagian sini. Dengar teman-teman. Tanggal 4 bulan 11 tahun 2016. Itu dijumlah-jumlahin. 4 tambah 11 sama dengan 15 plus 2016. Nah 2016 ini dipotong nih, plus 20 plus 16. Coba hitung, 4 tambah 11 berapa? 15. 15 tambah 20 berapa? 35. 35 ditambah 16 51. Oh berarti pas. 411 2016 itu cocok dengan Al-Maidah ayat 51. Masya Allah. Ini apa, dan yang lebih parah lagi ketika banyak orang yang mencocokkan 411 dengan lafaz Allah. Pernah ngelihat 411 mirip nggak dengan lafaz Allah? Mirip. Ini nggak boleh teman-teman mencocok-cocokkan seperti ini. Ini dikhawatirkan masuk ke dalam bab cocok logi atau bab tatoyur, yang jelas nggak boleh. Kalau pembahasan tentang demonya kita membela Islam jelas boleh, tapi kalau pakai cara demo, nggak akan bahas di ceramah ini. Silakan bisa ngedengar biar komplit. Karena kalau saya bahasnya di sini takut ada yang salah paham gitu ya. Takutnya ngiranya apa gitu. Jadi silakan saya sampaikan tentang yang pro dan kontra dan juga dalilnya ya di ceramah tadi. Itu cocok logi. Dan teman-teman lihat ya, ingat loh, nggak ada satupun ayat Quran dan hadis yang nge-refer ke tahun Masehi, itu nggak ada. Sok aja coba. Haji tanggal berapa? 10 Zulhijjah ya, 8, 9, 10 lah. Itu adalah masa-masa haji. Puasa Ayyamul Bid kapan? 13, 14, 15 bulan Hijriyah. Puasa Ramadan kapan? Bulan Ramadan. Terus Idul Fitri kapan? 1 Syawal. Gak ada satupun yang berhubungan tentang agama kita yang dicocokkan dengan kalender Masehi, itu gak ada. Kenapa? Karena emang kalender yang dipakai untuk masalah peribadahan jelas adalah kalender Hijriyah. Maka kalau seandainya sampai mencocokkan ayat Quran dengan tanggal Masehi tadi, yaitu 4/11/2016, itu pun ditambah-tambah, jelas ini adalah suatu penyimpangan dalam memahami ayat-ayat Quran. Bahkan ada lagi yang paling parah ya, jujur ya, kita harus menghargai, atau bukan menghargai, namanya toleransi ke agama lain. Kayak misalnya Borobudur punya siapa? Buddha atau Hindu? Buddha ya. Itu Borobudur itu adalah tempat ibadah Buddha. Udah, kita toleran, itu emang milik mereka, ya udah beres. Kita nggak boleh ngejek-ngejek mereka karena itu hak mereka, punya tempat beribadah, punya candi sendiri, Candi Borobudur. Sekarang ada seorang ustadz, bukan ustadz tapi dosen matematika, yang entah bagaimana caranya dia menggunakan nomor-nomor ayat yang ada di surah Al-Waqiah, itu dicocok-cocokin sampai kesimpulannya Candi Borobudur itu milik umat Islam. Masya Allah, akhirnya lihat umat Islam ini seakan-akan merampas tempat peribadahan agama lain, padahal emang Candi Borobudur milik agama Buddha. Ya udah, milik mereka. Kenapa ini ada orang Islam yang pingin ngerebut itu Candi Borobudur dengan berlandaskan nomor-nomor ayat yang dicocok-cocok logikan? Pakai apa-apa, pernah ngebaca sekilas tapi enak, jadi nggak selesai gitu. Salah satunya adalah di surat Al-Waqiah. Itu di ayat sekian Allah berbicara tentang wildanum mukhalladun, yaitu pemuda-pemuda yang berkeliling. Nah, pemuda-pemuda yang berkeliling ini itu bisa ditafsirkan dengan jumlah patung yang ada di Candi Borobudur. Dan ketika kita ngelihat nomor ayatnya dengan jumlah patung yang di dalam candi tersebut sesuai, berarti Candi Borobudur milik umat Islam. Nah, ini kesimpulannya jauh pisan itu ya. Nah, teman-teman semua ingat, berbahaya untuk menjadikan cocok logi seperti ini ya, nggak sesuai dengan pemahaman para ulama. Sekianlah muqaddimah dari ceramah ini. Sekarang kita sampai ke materi intinya. Udah 1 jam muqaddimahnya ya.
Oke, sip. Sekarang sampaikan. Oh ya, besok ada acara di Unicom, tapi bayar ya, nggak gratis. Khawatirnya kalau ngasih tahu ini malah jadinya akad jual beli. Tapi sekedar ngasih tahu aja, nanti ada ceramah besok tentang Al-Quran, tapi materinya sama dengan yang waktu dulu Arizal ngisi sama istri. Cuman bedanya ini nggak sama istri, jadi sama dua ustadz lain tentang pembahasan Al-Quran. Terus ada apa namanya HTM-nya gitu ya. HTM-nya bukan buat Arizal loh, harga tiket masuk itu bukan buat Arizal, itu buat panitia ya. Jadi teman-teman sekedar ngasih tahu aja ya besok. Dan yang paling sarankan buat hadir tuh kajian hari Ahad jam 4 sore di Masjid Al-Furqan UPI lantai 4. Dan pemberitahuan lagi, Jumat depan tidak ada kajian Abu Takeru ya, tapi akan diusahakan pekan depan kajiannya jadi hari Kamis. Tempatnya di mana? Nanti Arizal cari dulu, apakah di SMA Negeri 1 Bandung atau di Masjid Unisba atau nggak ada sama sekali. Nanti tunggu aja infonya ya. Oke, karena Jumat depan Arizal harus ngisi tablik akbar di SMA 2 Jakarta. Maaf SMA 2 Bandung kalian jadi baper gitu ya. Berapa lama aku tidak mengunjungi SMA kalian ya? Sok atuh bilang ya ke Wakaseknya biar aku bisa ngisi di sana insyaallah. Suatu saat nanti mudah-mudahan bisa ya. Oke teman-teman, mari kita sekarang masuk ke materi intinya. Tadi dulu panas. Alhamdulillah. Sip. Oke, kita sekarang masuk materinya. Setelah 1 jam ceramah, baru kita masuk ke materi inti. Apa dalil-dalil yang dipakai oleh ustadz tersebut untuk menyatakan bahwasanya umur umat Islam adalah 1500 tahun? Pertama, harus diingat bahwasanya bilang ustadz tersebut sudah salah dengan kesalahan yang besar. Oh Arizal, kenapa kamu ngomong ustadz tersebut salah? Kalau emang ustadz tersebut salah, kenapa nggak nyampein aja nasihat ke ustadznya? Jawab, kalau ada seseorang yang melakukan maksiat dan maksiat tersebut hanya membahayakan dirinya sendiri, maka yang harus dinasehatin hanya orang tersebut. Nasihati 4 mata, jangan nasihatin di depan umum, kasihan. Ya, misalnya Arizal punya aib yang aibnya cuma pada diri Arizal, tapi ada di antara kalian yang tahu, maka nggak boleh membeberkan aib Arizal di depan umum, haram. Cukup nasihatin 4 mata. Tapi kalau ada penyimpangan yang sudah terjadinya meluas, maka wajib untuk menasehati ustadz tersebut dan juga menasehati masyarakat agar tidak mengikuti ustadz tersebut. Tidak mengikuti bab ini aja, bukan berarti ustadz tersebut akhirnya kita bilang sesat, nggak boleh ikut pengajiannya, bukan. Tapi bab ini nggak boleh didengar, bahaya. Walaupun terkenal, walaupun sampai ditonton sampai 1,5 juta orang, tapi tetap kalau salah ya salah. Apalagi ketika ngedengar ceramahnya dari tadi pagi, di situ beliau banyak sekali keliru dalam menukil perkataan ulama. Ini berbahayanya kalau kita belajarnya setengah-setengah, nantinya kita salah dalam menukil dan itu berbahaya. Itu bisa dijadikan sebagai pengkhianatan ilmiah. Sekarang menyampaikan langsung. Pertama, beliau menyampaikan hadis dan beliau menyampaikan bahwasanya hadis ini dhaif. Hadisnya lemah. Tapi beliau bilang bahwasanya hadis ini walaupun dhaif tapi banyak jalan-jalannya sehingga naik jadi hasan li ghairi. Lah, ini dapat dari mana? Hadis-hadis dhaif itu nggak akan bisa jadi hasan li ghairi kecuali kalau emang saling menguatkan dan itu difatwakan oleh ulama hadis. Adapun kalau sama Arizal nih, Arizal baca hadis ini lemah, hadis ini lemah, hadis ini lemah, fusion jadi sahih. Apa-apaan ini? Kayak main kartu aja gitu. Nggak bisa. Itu bukan fieldnya Arizal, itu bukan apa namanya? Bukan ruang Arizal untuk berfatwa tentang masalah ini. Maka di sini lihat kekeliruan ustadz tersebut. Pertama, menyampaikan hadis yang katanya hasan li ghairi, yaitu Nabi SAW bersabda katanya ya, bahwasanya umur umat ini adalah seperti 1 hari dan ditambah setengah hari, berarti total 1,5 hari. Dan kita tahu bahwasanya Allah berfirman di surah As-Sajdah, kana miqdaruhu alfasanatim mimma ta'udun, fi yaumin kana miqdaruhu alfasanatim mimma ta'udun. Hari di sisi Tuhanmu itu
seperti 1000 tahun di dalam perhitungan kalian. Berarti kalau umat Islam 1,5 hari, berarti totalnya berapa? 1500 tahun. Karena itulah kata beliau, Ibnu Rajab Al-Hambali menyampaikan bahwasanya umur umat Islam itu adalah tidak lebih dari 1500 tahun. Dan 1500 tahun itu dihitungnya bukan dari tahun Hijriah, tapi dihitung dari mulai diutusnya Rasul SAW. Berarti kalau kita tahu kita sekarang tinggal di berapa Hijriah? 1438 Hijriah ditambah 13 tahun, berarti udah 1451 tahun. Sisanya berarti tinggal 49 tahun. Dan ingat, Nabi Isa tuh bakalan hidup di muka bumi ini 40 tahun. Berarti tinggal 9 tahun lagi Dajjal datang. Jreng. Terserah ibu-ibu mau percaya atau tidak, katanya gitu di endingnya gitu ya. Saya bilang saya nggak percaya karena saya bapak-bapak gitu. Nggak, Ariza nggak percaya, bukan karena bapak-bapak, tapi karena Ariza megang nih pendapat para ulama dalam masalah ini. Nah, oke, sekarang lihat dalil yang lain yang disampaikan oleh Ustadz ini adalah satu hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Tapi ingat, dalam memahami hadis bukan cuma hadis yang harus sahih, tapi pemahamannya harus benar. Nih, dengar hadisnya baik-baik teman-teman, kalian harus konsentrasi dalam masalah ini. Hijri dari Unpad. Nyimpan ininya chatnya soalnya di Hijri di WA. Karena di line aja sampai nggak cukup karena lebih dari 10.000 kata nih ya. Pertama, hadis Sahih Bukhari, dengar baik-baik hadis ini. Beliau bersabda, perumpamaan eksistensi kalian, yaitu umat Nabi Muhammad SAW, dibandingkan umat-umat sebelum kalian, ialah seperti waktu antara sholat asar hingga maghrib. Ahli Taurat, siapa ahli Taurat? Siapa? Umatnya Nabi Musa. Agamanya apa? Islam. Kalaupun kita bilang Yahudi, yang dimaksud adalah Yahudi yang masih murni. Yahudi yang masih murni itu berarti Islam. Kalau Kristen yang masih murni berarti Islam. Ada nggak sekarang Kristen yang masih murni? Nggak ada. Satu-satunya Kristen yang masih murni adalah orang Kristen yang masuk Islam. Itu yang Kristen yang murni. Beneran. Karena orang Kristen yang masuk Islam itu beda dengan orang yang Islam dari lahir. Orang Kristen yang masuk Islam, mereka oleh Allah dikasih pahalanya 2 kali lipat dalam beramal soleh. Itulah umat Kristen yang masih murni, yaitu umat Kristen yang meyakini ajaran Nabi Isa yang murni, kemudian meyakini ajaran Nabi Muhammad SAW. Nah, beliau bersabda, ahli Taurat diberi kitab Taurat, lalu mereka beramal sehingga tak kala mencapai zuhur, mereka tak sanggup lagi beramal. Lalu mereka diberi pahala 1 qirot. 1 qirot artinya 1 gunung. Kemudian ahli Injil diberi Injil, lalu beramal hingga masuk waktu asar, lalu tidak sanggup melanjutkannya. Kemudian mereka diberi pahala 1 qirot. Kemudian kita, yaitu umat Nabi Muhammad SAW, diberi Al-Quran, dan kita beramal dari asar hingga tenggelam matahari, dan kita diberi pahala 2 qirot. Jadi 2 kali lipatnya Yahudi dan Nasrani. Maksudnya Yahudi Nasrani yang masih murni gitu ya. Kemudian ahli kitab Yahudi dan Nasrani yang masih murni tersebut, di hari kiamat mereka akan bilang kepada Allah, istilahnya bukan protes ya, tapi nanya aja gitu, ya Allah, mengapa engkau memberi kepada kami 1 qirot sedangkan mereka 2 qirot? Padahal kami beramalnya lebih lama gitu, bahasa kitanya ya. Wahai Rob, mengapa engkau memberi kepada mereka 2 qirot sedangkan kepada kami hanya 1 qirot? Kemudian Allah berfirman, aku mengurangi pahala kalian atau tidak? Tidak. Terus Allah berfirman, itu adalah karunia yang kuberikan kepada siapa yang kukehendaki. Maksudnya apa sih? Umat Yahudi bersusah payah tapi pahalanya cuma 1. Sedangkan umat Islam bersusah payah, pahalanya kok 2 kali lipat. Di situ bukan berarti Allah zalim, karena Allah tidak mengurangi pahala dari kaum sebelum kita. Allah hanya memberi pahala lebih kepada kaum muslimin. Kenapa? Karena kaum muslimin cobaannya lebih berat. Karena itu walaupun waktu hidupnya lebih sebentar, tapi lebih berat ujiannya sehingga Allah beri mereka pahala lebih besar. Ditambah lagi syariat Nabi Muhammad SAW disebarkan untuk seluruh dunia, sedangkan Taurat dan Injil hanya bagi Bani Israel. Ya, nah sekarang kemudian hadis kedua, hadis riwayat Muslim atau Bukhari, maaf.
perumpamaan kaum muslimin, Yahudi dan Nasrani ialah seperti seseorang yang menyewa suatu kaum untuk bekerja hingga malam. Kaum tersebut bekerja hingga duhur, kemudian mengatakan kami tak butuh dengan upahmu. Lalu orang tersebut mengupah kaum yang lainnya, kemudian berkata, lanjutkanlah waktu yang tersisa dari hari ini dan aku akan memberi kalian upah. Kemudian kaum tersebut bekerja hingga waktu asar. Kemudian orang pekerja tersebut bilang, jeripayah kami udah untukmu aja, kami nggak perlu dibayar, kami mau berhenti, kami nggak perlu bayaran. Kemudian orang tersebut menyewa kaum yang lainnya, dan kaum tersebut mengisi sisa waktu tersebut hingga matahari terbenam, dan mereka mendapatkan upah sebanyak upah kedua kaum sebelumnya. Artinya umat Yahudi dan Nasrani bekerja hingga asar, sedangkan umat Islam dari asar sampai maghrib. Tapi lihat teman-teman semua, dari hadis ini sebagian ulama diantaranya Imam As-Suyuti mengatakan bahwasanya umat Yahudi itu usianya ulama sepakat yaitu 2000 tahunan, sekitar 2000 tahun lebih, jadi sekitar 2100 tahun. Sedangkan umat Kristen usianya 600 tahun dari waktu diutusnya Rasul SAW. Berarti umat Islam secara kalkulasinya adalah 2100 dikurangi 600, total berapa? 1500. Pokoknya kaum muslimin usianya dari semenjak diutusnya Rasul SAW sampai dicabut nyawanya itu tidak lebih dari 1500 tahun. Dan beliau atau mereka ini mengucapkan bahwasanya ini pendapat Ibnu Hajar al-Asqalani. Dan AA bilang dusta besar. Kenapa? Bagi teman-teman yang belum sanggup baca kitab Fathul Bari, jangan jagoan. Kenapa? Kitab Fathul Bari adalah kitab yang paling liar seluruh dunia. Karena di sana Ibnu Hajar al-Asqalani menukil banyak pendapat ulama. Jadi kalian kalau nggak hati-hati bisa jadi ketika Ibnu Hajar lagi mengucapkan ulama lain, kalian ngira itu ucapan Ibnu Hajar. Contoh gini deh. Hijri mana Hijri? Nah, Hijri dari Unpad gitu ya. Misal ini Hijri ya. Si Hijri itu ngomong, misal ini misal, Rizal, janganlah memakan Indomie goreng karena itu nggak sehat gitu. Akhirnya Rizal ketika lagi ceramah, Rizal bilang gini ke jemaah, wahai jemaah sekalian, Hijri dari Unpad berkata bahwasanya janganlah kalian makan Indomie nggak boleh nyebut merek ya. Janganlah kalian makan mie goreng karena mie goreng itu tidak sehat. Itu ucapan Hijri atau ucapan Rizal? Hijri. A'ama cuman menyampaikan ucapan Hijri. Itulah yang terjadi sama kebanyakan orang yang belum paham kitab Fathul Bari, yaitu Ibnu Hajar al-Asqalani lagi menyampaikan pendapat seseorang dan beliau tuh gak sependapat dengan pendapat tersebut. Bahkan Ibnu Hajar tuh sampai merendahkan pendapat tersebut, sampai gak mau nyebut namanya. Kenapa? Ketika beliau tidak menyebut nama ulama yang mencetuskan suatu ide, itu berarti beliau lagi gak sependapat dengan ulama tersebut. Apa ini pendapatnya sangat tidak bisa dinilai karena rapuh sekali. Jadi Ibnu Hajar itu lagi menyampaikan itu. Beliau berkata dalam kitab Fathul Bari jilid keempat, ya, nih, bacain langsung ya. Kitab Fathul Bari di jilid keempatnya, ini jilid keempat yang bukan versi terjemah tapi yang versi aslinya yang bahasa Arab, halaman 566, Darul Kutub Al-Ilmiyah. Ibnu Hajar al-Asqalani mengatakan hadis ini dijadikan dalil bahwasanya eksistensi umat ini tidak mencapai lebih dari 1000 tahun. Sebab konsekuensi dari hadis ini ialah bahwa eksistensi Yahudi dengan gabungan eksistensi umur Nasrani dan Muslimin. Sedangkan ahli sejarah telah sepakat bahwasanya tenggang waktu dimulainya dilalui umat Yahudi hingga diutusnya Nabi adalah lebih dari 2000 tahun sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan tempo yang dilalui oleh Nasrani adalah 600 tahun. Sehingga 2000 tahun itulah yang dikurangi 600 tahun, totalnya adalah 1400 tahun lebih. Jadi umat Islam menurut beliau, menurut pendapat yang beliau nukil adalah sekitar 1400 sampai 1500 tahun. Tapi ini bukan pendapat beliau, ini beliau cuma lagi nukil pendapat sebagian orang dan beliau sama sekali nggak setuju dengan pendapat tersebut. Langsung singkat aja. Nah, di sini emang ada seorang ulama yang keliru. Namanya Imam As-Suyuti. Ketika beliau berkata berdasarkan riwayat-riwayat yang kita temukan
maka kaum muslimin itu maksimalnya 1500 tahun. Nah, namun ini semua bisa kita koreksi dengan menyatakan Nabi SAW ketika menyampaikan hadis tadi, beliau tidak sedang menyampaikan tentang umur ajal umat Islam. Beliau itu sedang menyampaikan tentang masalah ganjaran yang diterima oleh kaum muslimin kalau dibandingkan dengan umat Yahudi dan Nasrani. Beliau sama sekali nggak lagi membicarakan tentang ajal. Dan kalau kalian mau pakai logika lagi gini, mau nanya ya, coba kalian sedikit konsentrasi, walaupun sekarang udah 1 jam lebih 15 menit, sedikit konsentrasi. Kalau Yahudi itu kerja dari subuh sampai duhur, Kristen dari duhur sampai asar, dan asar dari umat Islam dari asar sampai maghrib. Tadi perhitungannya gimana? 2000 dikurangi 600 sama dengan 1400. Maka kita tanyakan, ini benar-benar gak masuk akal. Kenapa? Karena dari duhur sampai asar dengan asar sampai maghrib itu lebih mana ya? Lebih lama yang mana? Duhur ke asar di negeri manapun. Ya, kecuali di negeri-negeri yang mungkin di kutub utara, kutub selatan mungkin beda sendiri. Tapi di seluruh negeri jarak antara zuhur sampai asar itu lebih panjang daripada asar sampai maghrib. Sok lihat. Sok duhur ke asar 3 jam lebih 3 jam lebih 20 menitan ya. Dari asar sampai maghrib berapa jam tuh? 2 jam lebih 50 menit. Di mana-mana gitu. Di Australia sama. Ya, bahwasanya waktu dari zuhur ke asar itu lebih panjang daripada asar ke maghrib. Kalau emang kita mau main hitung-hitungan kalkulasi matematika, berarti yang harusnya lebih panjang umat Kristen atau umat Islam? Kristen. Tapi ternyata nggak sesuai, ya nggak sih? Umat Kristen cuma 600 tahun, umat Islam 1500 tahun. Berarti ini udah batal, ini kesimpulan tentang kalkulasinya ini nggak sesuai. Karena emang yang diberitakan oleh Nabi SAW dalam hadis ini bukan masalah umur atau ajalnya, tapi masalah apa? Pahala, tentang pengorbanannya, bukan tentang masalah ajal. Langsung Arizal singkat aja ya, bahwasanya Imam As-Suyuti sendiri, beliaulah yang berpendapat bahwasanya umat Islam itu usianya berapa? 1500 tahun. Tapi di sini nih yang agak pingin gitu kalau ustadz tersebut coba baca fatwa dari Imam As-Suyuti sendiri. Imam As-Suyuti menyatakan umur umat Islam itu 1500 tahun, tapi itu belum ditambah sama beberapa riwayat ini. Nih dengar riwayatnya ya. Imam As-Suyuti menyampaikan satu riwayat yang sahih dari sahabat, tapi sahabat ini bukan lagi menyampaikan hadis. Sahabat ini cuma lagi menyampaikan tentang ayat-ayat yang ada di Alkitab, dan kita nggak boleh mempercayainya. Sahabat tersebut juga bukan dalam rangka mengajarkan kita, tapi sahabat tersebut cuma lagi nyampain nih, di Alkitab aku pernah baca tentang riwayat ini, tapi bukan berarti kita mempercayainya. Nah, sedangkan ini yang dipegang oleh Imam As-Suyuti adalah umat Islam tidak lebih dari 1500 tahun. Tapi 1500 tahun tersebut harus dikurangi dengan apa? Dengan riwayat bahwasanya tempo dari hari kiamat sampai matahari terbit dari barat, artinya jarak antara matahari terbit dari barat sampai hari kiamat adalah 120 tahun menurut riwayat itu. Berarti hari kiamat, dan Imam As-Suyuti berpendapatnya bukan dari mulai diutus sampai angin, tapi Imam As-Suyuti berpendapatnya dari diutus sampai hari kiamatnya gitu ya. Jadi lihat, Imam As-Suyuti berpendapat berapa sekali lagi? 1500 tahun dikurangi 120 tahun. Berarti dari 1500 tahun itu berkurang berapa tahun? Jadi tinggal berapa? 1380 tahun. Kemudian dari 1380 tahun itu dikurangi masa hidupnya Nabi Isa 40 tahun. Berarti sisa berapa tahun? 1340. Kemudian dikurangi lagi 3 tahun masa kepemimpinannya seorang lelaki dari Bani Tamim. Berarti berapa tahun? 1337. Kemudian dikurangi lagi 100 tahun tentang jarak angin yang mematikan kaum muslimin. Berarti berapa tahun? 1237. Sekarang udah lewat tahunnya.
Jadi apa yang disampaikan oleh Imam As-Suyuti dengan perhitungan versi beliau itu udah lewat. Kejadian nggak kiamat? Enggak. Artinya apa? Nggak penting. Jadi kita berarti sekarang lagi ngebahas yang nggak penting gitu. Bukan. Justru kita tuh lagi ngebahas tentang nggak boleh mempercayai yang nggak penting ini. Kita nggak boleh mempercayai sesuatu yang sifatnya seperti ini, karena ini berarti ngebahas tentang sesuatu, ngomongin sesuatu tentang masalah agama yang nggak berlandaskan kesohihan dalil yang sohih, atau dalilnya sohih tapi rusak pemahamannya. Dan ini menakut-nakuti kaum muslimin, ya. Walaupun lihat bahasa ulamanya lebih hebat sih, maaf kalau Arizal bahasanya mungkin agak tegas, karena nggak ingin ada di antara kalian yang mempercayai ini. Karena kalau kalian percaya kepada pemahaman ini sama dengan kalian mempercayai tahayul, atau kalian mempercayai sesuatu yang dusta atas nama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ada ulama yang bilang kayak gini, luar biasa banget. Kalau kalian nonton Islam tadi yang di Trans 7 itu apa? Berita Islam masa kini. Ulama tersebut menyampaikan, bagi ulama yang menyampaikan umat Islam itu 1500 tahun usianya, maka kami katakan semoga Allah memberi pahala kepada kalian. Mungkin kalian niatnya ingin membuat kaum muslimin jadi mulai ingat sama hari kiamat. Itu bagus niatnya. Cuman caranya salah. Karena tidak diperbolehkan kita untuk menentukan tanggal-tanggal tertentu. Karena tidak ada pun satu pun dari dalil Quran dan Sunnah yang menyatakan tanggal exactnya, pasnya. Sehingga pendapat-pendapat yang diambil dari huru hara hari kiamat itu ada karangan Syekh Muhammad siapa, itu tertolak, gak bisa diterima. Ya tadi kalkulasinya udah paham kan teman-teman ya. Silakan kalau mau ngambil dalil yang manapun pasti bakalan kembalinya ke sini lagi. Maka intinya teman-teman jangan percaya dengan pemahaman ini. Sebenarnya ada yang pingin Arizal bahas lagi biar lebih ngena, cuman karena pertama Arizal udah capek banget dan kaliannya juga udah kelihatan udah lumayan capek nih ya kaliannya, jadi nggak kuat untuk menyampaikan sesuatu yang serius. Tapi mudah-mudahan aku pingin ceramah serius lagi kayak dulu gitu ya, karena sekarang ceramah-ceramah Arizal kalau denger lagi kayaknya terlalu banyak candaannya. Kalau dulu ceramah-ceramah waktu di SMA Negeri 2 Bandung, ingat banget ceramah-ceramah dulu tuh sebagiannya ada yang serius, yang sebagian di antara anak-anaknya pun ada yang nangis. Dan itu pun kena ke Arizal sendiri. Tapi kalau ceramahnya terlalu banyak candaan, ke hati malah nggak kena. Ya jadi mohon maaf karena waktu nggak memungkinkan dan A-nya udah capek banget. Jadi udahin dulu. Sekarang ada 15 menit buat sesi tanya jawab. Ya silakan yang mau nanya pertanyaan boleh ditanyakan sekarang. Ini pertanyaan yang tadi sebelum kajian nggak ngebacain ya, karena ini pertanyaannya kemungkinan besar nggak ada hubungan dengan materi yang akan bahas yang setelah ini. Bagus. Terus apa lagi ya? Ya dia bilang malah ini apa? Katanya teknologi zaman Dajjal itu zaman yang perang itu nggak ada teknologi karena ada meteor itu. Iya. Nggak dengar itu ceramah dari beliau juga. Ceramah dari Ustadz ini gini. Ada yang memakai riwayat tentang Nabi SAW bersabda nanti akan ada seorang raja yang dibaiat yang mempunyai 3 anak. Kemudian raja tersebut meninggal. Kemudian habis itu diambillah satu anaknya jadi raja. Kemudian 2 anak yang lainnya perang. Kemudian riwayat itu pertama, kalaupun sahih, ingat tidak boleh mencocokkan hadis dengan kejadian yang masa kini kecuali kalau dengan fatwa ulama yang terpercaya yang udah disepakati. Sekarang teman-teman, ngedengar ceramah ustadz tersebut itu ada suuzon besar. Nanya ya, raja yang dimaksud oleh hadis tadi, oke lah anggaplah hadisnya sahih, walaupun Arizal sendiri belum tahu riwayatnya. Sekali lagi sampaikan. Jadi ada riwayatnya begini kurang lebih. Hari kiamat tidak akan terjadi hingga seorang raja dibaiat, kemudian raja tersebut meninggal dan raja tersebut memiliki 3 orang anak, dan salah satu dari 3 orang anak tersebut menjadi raja penggantinya. Kemudian 2 saudaranya tidak setuju, akhirnya terjadilah peperangan antara anak raja. Sekarang mau nanya, Raja Abdullah yang kemarin baru meninggal ya, Raja Abdullah ya, ayahnya Raja Saman. Raja Abdullah meninggal. Anaknya ada berapa Raja Abdullah? Ada 3. Yang sekarang jadi raja siapa? Raja Saman. Kemudian Ustadz ini bilang, tuh lihat Raja Saman sekarang jadi rajanya. Kira-kira 2 saudaranya marah nggak? Marah. Entar tahu dari mana ente bisa memvonis bahwasanya saudaranya Raja Saman itu dengki kepada Raja Saman? Tahu dari mana?
Ya, terus sampai menyatakan hadis itu berarti berkaitan tentang ini, tentang Raja Saman ini dan juga dua saudaranya. Mana peperangan antara Raja Saman dengan dua orang saudaranya? Ini berarti udah suuzon banget kepada dua saudaranya Raja Saman dengan mengatakan mereka berdua berarti dendam dan dengki karena mereka berdua tidak mendapat kerajaan. Ini berarti udah parah banget, udah suuzon, udah memvonis seenaknya. Katanya nggak boleh vonis-vonis orang lain. Tuh ente memvonis ini orang lain. Harusnya kita kan berbaik sangka ya. Terus tiga anak raja itu belum tentu raja yang sekarang. Bisa jadi Raja Saman nanti punya anak 3 lagi. Kemudian anaknya Raja Saman punya anak 9. Terus anaknya Raja Saman punya anak 3. Nah baru yang itu yang kejadian. Kenapa harus dicocokkan dengan Raja Saman yang sekarang gitu? Karena ayahnya namanya Abdullah. Sesuai dengan hadis. Emang nggak boleh keturunan Raja Saman namanya Abdullah lagi apa ya? Ini subhanallah. Ini yang udah jelas parah banget. Terus kemudian teknologi hancur tuh karena ada meteor. Karena meteor tersebut membawa apa? Light motion, apalah kayak gitu ya. Apa? Karena ada arus magnetik sehingga ketika meteor tersebut ada sehingga persenjataan modern udah nggak bisa lagi bunyi. Aduh ini terlalu cocok logi yang udah tingkat Hokage ini ya. Jadinya bahaya ini. Udah nggak boleh lah yang kayak gitu, jangan dipercaya. Nggak perlu dipercaya. Udah nanti aja tinggal nunggu. Tinggal nunggu aja ketika kejadian yang akan terjadi di hari kiamat. Tinggal nunggu aja dan persiapan itu yang terpenting, bukan mencocok-cocokkan. Apakah ada dalil kuat bahwa zaman Islam adalah 5 zaman? Contoh zaman Nabi, zaman Khulafaur Rasyidin, zaman kerajaan, zaman politik, dan zaman menuju hari akhir. Ini ada hadisnya Hasan riwayat Ahmad, tapi bukan begini bunyinya, bukan zaman politik ya. Akan terjadi zaman kenabian sampai waktu yang Allah kehendaki, kemudian zaman kekhalifahan di atas jalan kenabian sampai waktu yang Allah kehendaki, kemudian masa raja yang menggigit sampai waktu yang Allah kehendaki, kemudian masa raja yang diktator sampai waktu yang Allah tentukan, kemudian masa kekhalifahan di atas jalan kenabian. Itu ada pembagian 5 fase tersebut dari Nabi SAW, tapi beliau tidak menentukan fase ini sampai mana, fase ini sampai mana, fase ini sampai mana. Jadi kita nggak usah mencocok-cocokkan. Wah, berarti kita sekarang lagi ada di zaman ke-4, tinggal nunggu 1 zaman lagi. Kenapa harus dicocokkan dengan zaman ke-4? Kenapa nggak kita bilang zaman yang ketiga aja? Bisa jadi kita masih di zaman yang ketiga kan? Karena itu teman-teman ada hadisnya mah. Tapi untuk mencocokkan dengan kejadian modern ini butuh pendalaman yang sangat dalam. Tidak boleh cuman kata ustadz tertentu aja ya. Hadisnya sahih, pemahamannya yang perlu dipertanyakan. Tadi kan pembahasan tentang demo panjang. Nah, kalau misalkan pakai aplikasi yang versi demo, hukumnya seperti apa? Nah, dia demo beda lagi. Ada aplikasi demo gitu ya. Ini mah nggak apa-apa. Kayak misalnya internet download manager pakai yang trial version gitu ya. Itu mah nggak ada masalah. Apakah benar bahwa Yajud dan Majud adalah orang-orang Mongol atau orang Cina? Itu menurut sebagian ulama, tapi nggak bisa dipastikan karena jumlah orang Cina juga nggak sebanyak Yajud dan Majuj. Dan orang Cina itu, nah ini juga ada yang bilang tembok Zulkarnain teh tembok besar Cina gitu. Jauh tuh lah. Tembok besar Cina nggak ada siapa-siapa di dalamnya. Tembok Zulkarnain itu di dalamnya ada Ya'jud dan Ma'jud gitu. Saya pernah dengar setiap 100 tahun akan ada seorang mujaddid, dan ada orang yang mengatakan ini dengan Muhammad Al-Fatih. Apakah itu benar? Nah, untuk masalah mujaddid perlu diketahui setiap penghujung 100 tahun akan ada seorang mujaddid yang akan membawa kaum muslimin yang mulai jauh dari agama untuk kembali kepada Quran dan Sunnah. Itu betul. Kata para ulama hadis, mujaddid ini bukanlah satu orang aja. Jadi bukan berarti nanti setiap 100 tahun muncul satu orang kayak Superman, jadi pahlawan buat seluruh dunia. Enggak. Kata para ulama, mujaddid ini bisa satu orang di satu daerah tertentu, bisa juga banyak orang di banyak daerah yang terpencar. Dan mujaddid tersebut bukan berarti setiap 100 tahun hanya satu. Itu ya. Sehingga ketika Avatar gitu, Masya Allah. Gak bisa kita bilang cuma Muhammad Al-Fatih aja di generasinya. Tidak. Di zaman beliau mungkin di kota tersebut Muhammad Al-Fatih, tapi di kota lain ada ulama lain. Gitu ya. Adakah dendam yang diperbolehkan? Ada.
Yaitu dendam ketika hak kita diambil, itu dendam yang diperbolehkan. Dan dendam tersebut boleh dihilangkan dengan cara membalas dendam sesuai dengan keadilan Islam. Kalau ada kita dipukul sampai mata kita copot, boleh dendam nggak? Boleh. Dan dendam tersebut boleh dihilangkan dengan cara apa? Tonjok balik sampai mata dia copot. Namanya apa? Kisos. Boleh. Tapi setelah mata dia hilang, udah beres. Harus bersahabat seiman lagi. Iya. Disik, aduh sakit. Ya udah sekarang udah, saya memaafkan kamu gitu ya. Jadi kalau kita dizolimi, kita punya dua pilihan, memaafkan atau membalas dendam. Kalau membalas dendam, setelah membalas udah beres, jangan dendam lagi. Saya pernah dengar tentang anak yang akan dibunuh Dajjal, saat ini sudah sekitar 11 tahun, orang Palestina. Waktu dia bayi katanya bisa ngomong bahwa dia akan dibunuh Dajjal. Udah ngomong kayak gitu, bayinya aja bisa ngomong lagi. Itu benar atau enggak? Boleh enggak percaya? Enggak usah dipercaya, kalem aja. Dan di hadis tersebut, belum tahu bahwasanya hadis tersebut hanya satu orang kok. Bisa jadi banyak. Dan bisa jadi kita punya potensinya. Dan ingat, pemuda itu berapa tahun? 16. Pemuda itu dari balik sampai 40 tahun, itu pemuda. Jadi kalian kalau misalnya Dajjal datang 20 tahun lagi, masih pemuda kita, masih bisa jadi orang ini, ya. Biasanya suka ada yang bayi lahir di Israel matanya satu. Oh iya, bayi lahir di Israel matanya satu, kemudian dibilang Dajjal. Salah, Dajjal udah ada. Dajjal udah hidup di dalam biara, hidupnya panjang ya, udah 1500 tahun sampai sekarang masih hidup Dajjal. Cuman eksisnya nanti setelah si borgolnya dilepas. Jadi kalau ada bayi lahir dengan mata satu, itu bukan Dajjal. Lagian Dajjal matanya dua, cuman yang satunya picek, yang satunya menonjol. Adapun mata satu di tengah, Cyclops nama temennya X-Men. Quran boleh ditumpuk nggak dengan barang lain? Jangan, kecuali kalau Qurannya yang paling atas. Ustadz titik-titik di recommended nggak? Ini ustadz yang ditanyakan adalah ustadz yang ngebahas tentang ini. Ya Ariza nggak bisa menyampaikannya di depan umum karena terkait undang-undang di negara kita yang nggak boleh menyatakan tentang seorang individu tertentu di depan umum dalam rangka menjelekannya. Nah jadi sampaikan aja, jangan percaya sama setiap orang, siapapun yang menyampaikan umat Islam 1500 tahun usianya dengan berlandaskan dalil-dalil yang tadi sampaikan, nggak usah dipercaya. Nggak perlu menyampaikan ustadznya siapa, karena ini bukan nggak fokus sama ustadz tersebut. Siapapun yang menyampaikan tentang ini jangan dipercaya. Paham ya Lutfi? Dosa berdusta atas nama Nabi SAW, dosanya untuk yang membuat hadisnya, bukan cuma yang membuat hadis palsu, tapi yang membuat pemahaman yang palsu terhadap hadis pun dosanya sama. Aduh Ariza capek banget teman-temannya. Satu pertanyaan lagi, teman-teman pastikan yang di sini yang mau masuk grup silakan masuk grup. Ketik aja di ID-nya @pemudasurga di line, kemudian bilang, Kang saya pengen masuk grup. Karena gini teman-teman, sampaikan di official account hampir nggak pernah dijawab pertanyaan sesi tanya jawab lagi. Kenapa? Karena admin-admin juga pada capek ya. Yang nanya di Facebook pun hampir Ariza nggak pernah ngebalas, paling di-read aja ya, tapi nggak dibalas. Kenapa? Karena sekarang udah ada grupnya Abu Takro and Konan ABCDEFGHIJ STUVWXYZ ya. Itu berarti ada sekitar 19 grup. Di dalam itu adalah sesi tanya jawab nanti setiap minggu 2 kali, dan insya Allah pasti Rizal balas pertanyaannya. Jadi fokus di grup itu. Bagi teman-teman yang mau masuk grup silakan ngomong ke official account. Ada syaratnya dan syaratnya mudah banget. Jangan takut nggak bisa memenuhi syarat kok. Insya Allah Ariza pun akan toleran. Kalau ada yang misalnya nggak bisanya karena alasan tertentu, insya Allah ditoleran. Mending masuk aja. Nanti ada peraturannya untuk nge-like and share atau nge-like aja. Dan juga nanti ngebuka YouTube, ngebukanya pun cuma 3 detik. Ini nggak akan ngabisin kuota kok ya. Silahkan masuk, nanti insya Allah di situ kalian bisa nanya. Dan pertanyaannya hampir bisa dipastikan 100% dijawab. Adapun di official account belum pasti. Itu aja dari Arizal. Makasih teman-teman semua yang udah hadir. Senang bisa ketemu. Jangan lupa pekan depan kemungkinan besarnya ada 2, yaitu hari Kamis di Unisba, tapi bakal ngobrol dulu sama panitia, atau di SMA 1 Bandung, atau tidak ada kajian sama sekali.
ya, karena Arizal hari Jumatnya harus ngisi tablik akbar di SMA 2 Jakarta. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.